Shalom, selamat pagi semua. Sebelum kita memulaikan renungan pagi kita pada pagi ini, mari kita mulakan renungan pagi kita pada pagi ini dengan berdoa. Saya akan memimpin kita dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kuduslah nama-Mu Tuhan. Pada pagi ini kami ingin menyampaikan pujian dan penyembahan Tuhan. Harap Engkau Tuhan bercampur tangan dengan kebaktian kami pada pagi ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, mari kita membawakan satu lagu penyembahan, yaitu lagu Lebih Dalam Ku Menyembah. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran selamanya. Shalom, selamat pagi sekali lagi kepada setiap kita. Ya, puji Tuhan karena pagi ini juga kita dapat bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ya, terima kasih untuk setiap pribadi yang sedang, yang atau telah berusaha untuk menjayakan renungan pagi ini.
Oke, mari kita berdoa, kita serahkan waktu ini dalam tangan Tuhan sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa, terima kasih karena Engkau memberikan kami kesempatan sekali lagi pada hari ini untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan, ajarlah kami apa yang tersembunyi, yang perlu kami ketahui supaya kami menyadari betapa pentingnya pertumbuhan dalam kehidupan kami, yaitu pertumbuhan rohani kami. Berbicara kepada kami lewat daripada firman-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saya akan baca 1 Yohanes 3 ayat 2. Ya. Saya ambil firman Tuhan dalam 1 Yohanes 3 ayat 2. Firman Tuhan ini ialah hidup memancarkan kemuliaan sorga, ya. Hidup memancarkan kemuliaan sorga. 1 Yohanes. Minta maaf saya hilang saya punya Satu Yohanes 3 ayat 2, firman Tuhan berbunyi demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenar. Ya, saya ulang lagi. 1 Yohanes 3 ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenar. Ya, saudara-saudari, firman Tuhan ini berbicara bahwa kita adalah anak-anak Allah, ya. Tetapi walaupun kita ini adalah anak-anak Allah, keadaan kita yang akan kita tunjukkan atau bagaimana keadaan kita pada suatu hari nanti belum nyata. Akan tetapi kita tahu, kata firman Tuhan, apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan kelihatan sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenar. Nah, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, saudara-saudari, bahwa kita pada suatu hari nanti, apabila pengudusan kita sempurna, apabila kita bertumbuh secara sempurna, secara penuh, kita akan menjadi sama seperti Kristus. Ya. Apa maksudnya sama seperti Kristus? Ya, Kristus akan datang dalam kemuliaan. Ya, kita juga akan dinyatakan dalam kemuliaan. Kristus akan datang dengan penuh kemegahan. Kita juga akan dinyatakan dengan penuh kemegahan. Kristus datang sebagai pengantin lelaki yang tidak bercela. Kita adalah pengantin perempuan yang tidak bercela. Kristus akan datang sebagai pemerintah dan kita juga akan menjadi pemerintah bersama-sama dengan Dia. Kita akan menjadi sama seperti Kristus. Kita akan menggambarkan Kristus. Itulah, ya, itulah panggilan, itulah rupa sepenuhnya kita. Bagaimana sepatutnya hidup kita? Bagaimana sepatutnya kerohanian kita, bagaimana sepatutnya diri kita, ialah kita sepatutnya menunjukkan gambar Kristus dalam kehidupan kita. Menjadi seperti apakah saya sepatutnya? Anda sepatutnya mencerminkan kemuliaan Tuhan. Itulah yang sepatutnya bagaimana rupa Anda. Anda sepatutnya menjadi serupa dengan gambar Kristus, ya. Anda sepatutnya menyatakan kemuliaan Kristus yang semakin lama semakin besar.
Itulah image Anda. Itulah diri Anda yang sebenarnya. Kalau pada hari ini Anda merasa, oh inilah saya, rambut saya hitam, ya, mata saya coklat, badan saya berbentuk ini, saya rupa seperti ini, saudara-saudari, itu adalah gambaran luaranmu. Tetapi rupa sebenarnya yang Tuhan inginkan, yang ada pada dirimu, ialah engkau memancarkan atau engkau menyerupai Kristus. Cara kita berfikir sepatutnya seperti Kristus. Cara kita berperasaan sepatutnya seperti Kristus. Kehendak kita sepatutnya seperti Kristus. Karena itulah pengakhir, ya, produk terakhir bagaimana setiap pribadi kita. Dan bagaimana gerakan motivasi kita, apa yang memotivasikan kita, sepatutnya sama seperti Kristus. Inilah wajah sebenar kita, saudara-saudari. Inilah sepatutnya yang dipancarkan oleh kita. Kita sepatutnya didengar seperti Kristus. Kita sepatutnya dilihat seperti Kristus. Kita sepatutnya dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Sama seperti mereka melihat Kristus. Bila orang ada dekat kita, saudara-saudari, mereka sepatutnya melihat Kristus dalam diri kita, ya. Jika kita belum menunjukkan image Kristus dalam kehidupan kita, bermaksud kita perlu, ya, belajar untuk menjadi siapa diri kita yang sebenarnya. Kita sepatutnya belajar untuk memberikan diri kita kepada Allah supaya kita menjadi pribadi yang sebenarnya. Saudara-saudari, jangan bersembunyi. Banyak orang, ya, saya melihat banyak orang berusaha untuk menjadi seperti, ya, Justin Bieber. Ya, banyak orang suka Justin Bieber. Banyak orang suka K-pop yang datang daripada Korea. Mereka mau menjadi seperti penyanyi-penyanyi K-pop Korea, ya. Mereka mau menjadi penyanyi-penyanyi Amerika dari penyanyi Barat, ya. Mereka mau menjadi seperti penari-penari Bollywood. Mereka mau menjadi seseorang yang terkenal. Saudara-saudari, kita bukan sepatutnya menjadi seperti Justin Bieber, ya. Kita tidak sepatutnya menjadi seperti penyanyi-penyanyi di barat ataupun penyanyi-penyanyi K-pop. Itu bukan kita. Kita sepatutnya menjadi seperti Kristus. Itulah gambaran yang terakhir, hasil yang terbaik bagi kita. Memiliki perasaan seperti Kristus, memiliki pikiran seperti Kristus, memiliki kehendak seperti Kristus, memiliki motivasi seperti Kristus. Itulah kita. Jangan kita menipu diri kita sendiri. Jangan bersembunyi. Kalau selama ini kita merasa lemah, kalau selama ini kita merasa malu, kalau selama ini kita merasa tidak berdaya, kalau selama ini kita merasa kecil, saudara-saudari, Anda belum tahu siapa diri Anda yang sebenarnya. Anda bukan orang lemah. Anda bukan orang tidak berdaya. Anda bukan orang yang tidak mampu. Tetapi Anda adalah gambaran Kristus pada suatu hari nanti. Anda adalah terang dunia. Anda adalah garam dunia. Anda adalah laskar-laskar Kristus yang dihantar oleh Kristus untuk menjadi duta, untuk menyelamatkan yang hilang. Saudara-saudari, apa yang Anda perlu lakukan sebagai orang-orang yang membawa gambaran Kristus? Mulailah menyerlah. Serahkan kepribadian Kristus dalam dirimu. Kasihilah orang lain. Berfikirlah seperti Kristus. Berperasaan seperti Kristus. Hidup berdasarkan kehendak Tuhan. Hidup seperti hidupnya Kristus. Marilah kita menghidupi kehidupan imamat rajani. Dan bukannya hampa dosa, saudara-saudari. Kita adalah imamat rajani. Kita adalah para imam, ya. Marilah kita bersikap seperti putra-putri Allah, bukannya hamba. Marilah kita menjadi, ya, putra-putrinya Tuhan
tunjukkan kepada diri mereka ataupun tunjukkan kepada orang-orang di sekeliling Anda seperti apa sorga itu. Tunjukkan kepada orang di sekeliling Anda seperti apa kerajaan sorga. Tunjukkan kepada orang-orang di sekeliling Anda seperti apa raja kerajaan sorga. Andalah gambaran tentang sorga. Andalah gambaran Kristus Yesus. Melalui Anda, orang akan mengenal siapa Kristus. Oleh itu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus, jangan salah mengenal dirimu. Engkau bukan sepatutnya menunjukkan mana-mana penari atau penyanyi dunia ini. Ya, engkau sepatutnya menunjukkan Kristus di dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu, kami merendahkan diri pada pagi ini. Kami menyadari kami sering kali mencari identiti kami. Seperti mana sepatutnya kami berbicara, seperti mana kami sepatutnya berpikir, seperti mana kami sepatutnya berperasaan. Tuhan, pada pagi ini kami sudah belajar bahwa kami sepatutnya menjadi sama seperti Kristus di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami Bapa, supaya kami menyadari dan menghidupi kehidupan seperti mana yang Tuhan maukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa yang pertama, kita berdoa supaya kita memancarkan Kristus di dalam keluarga kita, dalam gereja kita, di sekolah kita, di masyarakat sekeliling kita. Itu yang pertama. Kedua, marilah kita berdoa supaya kita semakin hari semakin menyerupai Kristus, ya. Di mana Kristus semakin besar dan kita semakin kecil. Yang ketiga, marilah kita berdoa supaya kita menjadi terang bagi orang yang tidak mengenal Tuhan di sekitar kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami datang kepadamu pada saat ini. Tolonglah kami Bapa Surgawi supaya kami memancarkan Kristus di dalam kehidupan kami. Supaya keluarga kami melihat Engkau di dalam kehidupan kami. Begitu juga apabila kami berada di gereja, bersekutu di gereja, mengadakan aktiviti gereja, melayani di gereja, supaya kami juga memancarkan pribadi Kristus dalam kehidupan kami. Apabila kami bersekolah atau apapun yang kami perbuat di luar sana, kami berdoa Tuhan supaya bila orang memandang kami, orang memandang Kristus yang ada dalam diri kami. Tolonglah kami supaya kami semakin hari semakin menyerupai Kristus. Semakin hari kehidupan rohani kami semakin menggambarkan Yesus dan bukannya keduniaan, kesombongan, kehidupan dosa kami, tetapi Kristus Yesus. Kami juga berdoa Tuhan supaya kami menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kami. Apabila orang-orang tidak tahu jalan, apabila orang-orang dalam keadaan kabur, apabila orang-orang dalam keadaan hilang dalam nama Yesus, supaya mereka dapat menemukan cara hidup yang benar, jalan yang benar, cara bicara yang benar, cara berfikir yang benar, perasaan yang benar lewat daripada kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, saya serahkan kembali kepada pemimpin pujian. Mari kita nyanyikan sekali lagi chorus yang telah lagu yang telah kita nyanyikan sebentar tadi. Silakan. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan
selamanya. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Oh haleluya Yesus. Sampai ini sajalah pujian dan penyembahan kami pada pagi ini Tuhan. Kami tahu Tuhan ini tidak sempurna Tuhan, tapi kami tahu ini sempurna di mata-Mu Tuhan. Oh haleluya Yesus, haleluya Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.